Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di channel Miss Baby. Apa kabarnya hari ini? Miss yakin kamu masih tetap semangat ya untuk belajar hari ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema ketiga, pertumbuhan hewan. Dan khusus kita belajar hari ini adalah bahasa Indonesia tentang pertumbuhan makhluk hidup. Tapi sebelumnya, apakah kamu tahu arti dari pertumbuhan? Ada yang tahu? Iya, pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh dari mulai kecil hingga dewasa. Ingat ya, perubahan bentuk tubuh dari mulai kecil hingga dewasa. Perhatikan gambar pertumbuhan ayam berikut. Lihat, di sini ada gambar pertumbuhan ayam mulai dari telur, kemudian telurnya menetas dan mengeluarkan anak ayam, dan yang terakhir dia menjadi ayam dewasa. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nah, seperti yang kamu amati juga ya di gambar, bahwa ayam mengalami pertumbuhan mulai dari telur hingga menjadi ayam dewasa. Kita lanjut. Kata-kata tentang pertumbuhan hewan. Yang pertama, bertelur, berkembang biak, mengalami perubahan bentuk, dan bertambah besar. Ya, bertelur, berkembang biak, mengalami perubahan bentuk, bertambah besar. Nah, kata-kata ini bisa kamu buat menjadi sebuah kalimat yang berhubungan dengan pertumbuhan hewan. Menuliskan daur hidup hewan. Nah, apa artinya daur hidup? Daur hidup artinya seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Contohnya, kita lihat pada kata. Lihat pada gambar berikut. Daur hidup kata mulai dari telur, kemudian kecebong tanpa kaki. Nah, ini sering ini pasti kamu lihat kan? Kamu sangat senang pasti melihatnya ini kalau misalnya di pinggir sungai, ya kan? Di kolam-kolam pasti ada kecebong. Kemudian setelah kecebong menjadi kecebong berkaki. Ya, sudah mulai keluar kakinya kan? Setelah itu sudah berubah bentuk hampir mirip seperti kata dewasa, tapi masih ada ekornya, namanya kata berekor. Dan yang terakhir, ekornya menghilang, ya, dan dia berubah menjadi kata dewasa. Nah, contoh yang kedua, kita lihat pada nyamuk. Lihat, pada nyamuk, daur hidupnya mulai dari telur, larva atau jentik, ini juga pasti sering kamu lihat kan, di genangan-genangan air setelah hujan, pasti sering ditemukan. Jentik kemudian pupa, dari pupa menjadi nyamuk dewasa. Ya, ini ya, daur hidup dari nyamuk bisa kamu perhatikan. Makanya, kenapa misalnya suka sekali nyamuk kalau selesai hujan, karena ada genangan air yang dapat membantu pertumbuhan si nyamuk ini.
Sekarang kita lanjut. Nah, kita akan membaca cerita berikut. Pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah, dari cerita itu, kita bisa tahu ya bahwa menceritakan tentang pertumbuhan kucing Siti. Di mana mulai dari kucingnya lahir, ya 5 anak kucing tadi, perhatikan bahwa setelah lahir sudah punya perbedaan warna kulitnya, warna bulu-bulunya sudah berbeda, ya kan? Ada yang warna putih, kemudian ada warna hitam, ada juga belang. Nah, kita juga lihat sudah tahu dari bacaan itu, cerita itu bahwa si Siti mau tetap memelihara kucingnya itu dengan baik hingga kucingnya menjadi hewan yang pintar. Si Siti menjaga kebersihannya, memandikannya, memberikan makan dan minum, hingga kucing peliharaan Siti itu tumbuh besar. Dan itu membuktikan bahwa kucing Siti mengalami pertumbuhan. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Ini sebagai pemahaman kamu aja ya, jadi dikerjakan. Setelah tadi membaca cerita yang sudah kita baca tadi tentang Siti, kamu jawab. Di sini ada 7 pertanyaan. Yang pertama, mengapa Siti merasa senang? Yang kedua, bagaimana cara kucing berkembang biak? Yang ketiga, berapa banyak anak kucing milik Siti? 4, ada berapa jenis warna anak kucing? 5, apakah kamu suka memelihara kucing? 6, apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? 7, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Nah, ini kan tadi berdasarkan bacaan. Sebenarnya kalau kamu mengerti dan paham bacaan tadi, kamu bisa jawab. Lihat, nomor 1 dan 4 ini berdasarkan bacaan. Kemudian nomor 5 dan 6 ini tentang kamu. Pasti kamu bisa dong jawab. Kemudian ini juga berdasarkan bacaan ya, apa yang mempengaruhi pertumbuhan kucing. Gampang kalau mengerti tentang ceritanya tadi ya kan? Kita lanjut. Membuat rangkuman dalam bentuk poster. Nah, kamu tahu nggak poster? Ada yang tahu poster? Iya, mungkin dari kamu ada yang tahu poster yang biasa kamu lihat di sepanjang jalan ya. Kamu lihat misalnya pada saat kamu naik mobil, naik motor, yang ada gambarnya, yang ada tulisannya kan? Iya, benar sekali. Jadi, poster berisi gambar dan tulisan. Tulisan dalam poster adalah informasi penting yang ditulis singkat dan jelas. Kenapa singkat dan jelas, Miss? Supaya gampang diingat. Dan biasanya kata-katanya itu lebih menarik supaya orang tertarik untuk membacanya. Contoh poster. Nah, kamu lihat di sini ada contoh poster. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, dari poster ini kamu tahu nggak ya, informasinya tentang apa? Iya, supaya kita hidup sehat ya, hidup bersih ya, hidup bersih dan sehat. Dan hidup bersih dan sehat itu dijadikan sebagai gaya hidup ya, kebiasaan kita. Lihat dari gambar.
ya kan? Olahraga, periksa ke dokter, mandi, membersihkan rumah, ya kan? Mengepel, menguras bak mandi, kemudian juga makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Nah, itu pesan dari poster ini. Jadi, dari contoh poster ini kita bisa tahu bahwa poster itu bermanfaat ketika kita baca, ada informasi yang kita dapatkan. Oke, sekian dulu pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Jika kamu belum mengerti pelajaran hari ini, boleh kamu ulangi videonya ya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Tetap semangat belajar ya. Oh iya, jangan lupa dicatat ya. Catatan yang Miss kasih untuk hari ini, catat dengan rapi. Jangan malas untuk mencatat ya nak. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.